Ini dia berita besar yang paling ditunggu-tunggu seluruh bobotoh. Hari ini, 1 Juli 2026, Ragnar Oratmangun resmi berstatus free agent setelah kontraknya di Belgia habis. Dan kabar gembiranya, manajemen Persib langsung bergerak senyap, siap mengamankan tanda tangan Wak Haji Ragnar demi ambisi ngeri kita di kompetisi Asia. Satu kata buat manajemen, berkelas. Saat Persib sibuk bangun tim monster spek Eropa, tetangga sebelah di ibu kota kayaknya cuma bisa gigit jari sambil meratapi nasib. Kemarin sempat kepedean mau ngincar Ragnar. Sekarang cuma bisa melongo melihat targetnya OTW dijemput mobil mewah dari Bandung. Selamat datang di level yang berbeda, Wak Haji. Nah, gimana detail pergerakan transfer super mega ini? Tonton video ini sampai habis. Yang lain boleh bicara, tapi King Persib Bandung yang membuktikan. Subscribe channel ini, Replay Persib, dan simak update terbaru hari ini. Adu mewah atau adu miskin? Persib Bandung siap amankan Ragnar Oratmangun. Tetangga sebelah cuma bisa sabar. Bursa transfer sepak bola Indonesia menjelang musim 2026-2027 kembali membara. Pangeran Biru tampaknya tidak main-main dalam membangun tim monster demi berbicara banyak di kompetisi domestik dan Asia, AFC Champions League 2. Kabar paling sahih hari ini, 1 Juli 2026, bomber timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, resmi berstatus free agent setelah kontraknya di klub Belgia, FCV Dender IH berakhir. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh manajemen Persib Bandung untuk melakukan pergerakan senyap namun mematikan. Pengamat sepak bola senior, Bung Harpa, membocorkan bahwa manajemen Maung Bandung tengah menyiapkan karpet merah untuk pemain diaspora berinisial RO tersebut. Tipikal Ragnar yang memiliki stamina kuda dan rajin melakukan track back dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan bertenaga yang diusung Persib. Namun, bukan bursa transfer namanya jika tidak menyenggol tunggak abadi di ibu kota, Persija Jakarta. Bagi Ragnar Oratmangun, memilih Persib Bandung adalah langkah logis seorang profesional yang menginginkan kejayaan, bukan sekedar janji manis. Ketika sebuah klub memiliki manajemen yang sehat, finansial yang kokoh, dan ambisi nyata untuk menaklukkan Asia, pemain kelas dunia mana yang sanggup menolak? Persib tidak perlu menjual drama atau romantisme masa lalu untuk menarik minat pemain sekelas Ragnar. Cukup tunjukkan fasilitas, target juara, dan atmosfer luar biasa dari bobotoh yang siap membiru langitkan stadion. Kehadiran Ragnar bersama rumor merapatnya Sandy Walsh menegaskan satu hal, Persib Bandung berada di level yang berbeda. Kami sibuk membangun skuad untuk Asia, sementara tim lain mungkin masih sibuk mencicil uang sewa stadion atau mencari sponsor baru agar bisa bayar gaji tepat waktu. Jujur, saya agak kasihan melihat tetangga sebelah, Persija Jakarta. Kemarin sempat pede banget rumornya mau reuni sama STY di Jakarta dan bawa Ragnar Oratmangun. Pas tanggal 1 Juli kontrak Ragnar habis, yang bergerak malah Persib. Persija itu ibarat cowok yang udah dandan rapi, pakai minyak wangi pinjaman, terus nongkrong di depan gang nungguin cewek spek bidadari lewat. Pas ceweknya lewat, cuma bisa melongo karena si cewek langsung dijemput pakai Alphard sama cowok Bandung. Ngenes banget. Lagian Jack, kalian itu sadar diri dong, mau ngajak Ragnar gabung. Ragnar itu biasa main di Eropa, stadionnya pakai rumput alami berstandar FIFA. Lah, kalau ke Persija, mau main di mana? Jis, sewanya mahal, nanti ujung-ujungnya malah mengungsi lagi ke stadion kabupaten terdekat. Itu mau main bola atau mau ikutan program transmigrasi? Paling epik itu waktu dengar alasan transfernya batal di detik-detik akhir. Rumornya sih karena negosiasi mandek. Tapi kita semua tahu lah ya, negosiasi di sana itu kalau nggak masalah budget, ya masalah token listrik mes pemain yang mau habis. Jangankan mau nebus pemain Eropa, mau bayar denda kompetisi aja kadang mesti nunggu patungan. Jadi buat para pendukung sebelah, kalau malam ini lihat Ragnar Oratmangun posting foto pakai jersey biru barat, tolong jangan nangis di media sosial. Tarik nafas dalam-dalam, elus dada, dan bisikan ke diri sendiri. Nggak apa-apa nggak dapet Ragnar. Yang penting jersey lokal kita kemarin desainnya estetik. Udah ya, selamat menikmati musim baru dari Papan Tengah.
Menanggapi rumor yang makin liar ini, Deputi CEO Persib, Aditya Putra Hirawan, tetap tenang menanggapi situasi. Beliau hanya melempar senyum dan meminta bobotoh untuk menikmati proses bursa transfer ini. Sebuah ketenangan khas klub kaya yang tahu kapan harus menerkam mangsanya di pasar transfer. Bagaimanapun, hilalnya sudah semakin biru. Strategi investasi jangka panjang Persib Bandung. Pertimbangkan opsi pinjamkan bek muda Dion Marks. Dinamika bursa transfer menjelang musim kompetisi 2026-2027 terus bergulir dengan cepat. Juara bertahan Super League, Persib Bandung, dilaporkan tengah menyusun langkah strategis terkait masa depan salah satu aset muda potensial mereka di lini pertahanan, Dion Marks. Pemain bertahan keturunan Palembang berkebangsaan Indonesia ini dirumorkan masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan guna mendapatkan jam terbang secara reguler demi mematangkan atribut bertahannya. Langkah ini mencuat sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh jajaran staf pelatih dan manajemen PT Persib Bandung bermartabat. Sejak didatangkan pada bursa transfer paruh musim, tepatnya Januari 2026 dari klub kasta kedua Belanda, Top Os, pemain berusia 21 tahun ini memang diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang klub dengan ikatan kontrak berdurasi 2,5 tahun hingga 2028. Keputusan untuk menyekolahkan Dion Marks ke klub lain dinilai sebagai langkah yang sangat rasional bagi perkembangan karir sang pemain. Sepanjang putaran kedua musim 2025-2026, lini belakang Maung Bandung dihuni oleh barisan bek tangguh berpengalaman dan bek asing kelas berat yang membuat menit bermain bagi pemain muda menjadi sangat terbatas. Tercatat, ex-penggawa Akademi NEC Nijmegen ini baru mencatatkan satu penampilan kompetitif di kompetisi domestik pasca debutnya pada Februari 2026. Pelatih kepala Persib menilai bahwa di usia yang baru menginjak 21 tahun, hal krusial yang dibutuhkan oleh Dion Marks bukanlah atmosfer bangku cadangan, melainkan tekanan pertandingan nyata di atas lapangan hijau. Dengan postur kokoh setinggi 1,87 meter dan latar belakang didikan sepak bola Eropa, Vitesse dan NEC Nijmegen, Dion memiliki modal fundamental yang sangat baik. Namun ketenangan, pembacaan momentum, dan kematangan bertanding hanya bisa diasah melalui menit bermain yang konsisten. Kebijakan meminjamkan pemain muda berbakat bukanlah hal baru dalam manajemen modern sepak bola. Langkah serupa sebelumnya sukses diterapkan pada beberapa pilar lokal seperti Kakang Rudianto atau Robi Darwis yang sempat menimba ilmu di luar sebelum akhirnya kembali menjadi pilar utama di skuad senior Pangeran Biru. Hingga saat ini, manajemen Persib Bandung belum merilis pernyataan resmi mengenai klub mana yang akan menjadi destinasi pelabuhan sementara bagi pegawai Timnas Indonesia U23 tersebut. Kendati demikian, sejumlah spekulasi dari pengamat sepak bola nasional memprediksi ada dua opsi logis yang bisa diambil. Meminjamkan Dion ke sesama klub kasta tertinggi yang membutuhkan suntikan tenaga di sektor bek tengah dengan jaminan posisi utama. Hal ini akan menjaga level kompetisi sang pemain tetap berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Menitipkan sang pemain ke klub kasta kedua yang memiliki target promosi tinggi, di mana tekanan pertandingan tetap besar, namun persaingan internal relatif lebih memberikan ruang bagi Dion untuk tampil sebagai komandan lini belakang sejak menit awal. Manajemen PT PBB lewat Deputi CEO Aditya Putra Hirawan menegaskan bahwa setiap keputusan transfer, baik pembelian, penjualan maupun peminjaman pemain selalu mengutamakan keselarasan taktis pelatih dan masa depan jangka panjang sang atlet. Bagi Persib Bandung yang juga harus membagi fokus untuk mengarungi kompetisi Asia di ajang AFC Champions League 2, kedalaman skuad memang penting. Namun memastikan aset masa depan seperti Dion Marks tidak stagnan di bangku cadangan merupakan prioritas yang sama besarnya untuk menjaga keberlanjutan regenerasi lini pertahanan Maung Bandung di masa depan. Degradasi mentalitas Oranye, analisis mendalam tragedi adu penalti di Monterrey, dan kejayaan kolektif Singa Atlas. Sejarah sepak bola akan selalu mencatat Stadion Monterrey sebagai teater tempat runtuhnya keangkuhan sepak bola Eropa dan panggung teatrikal bagi kegigihan tanpa batas dari benua Afrika. Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara tim nasional Belanda dan Maroko bukan sekedar laga gugur biasa.
Ini adalah sebuah epik 120 menit yang melelahkan fisik, menguras emosi, dan diakhiri dengan drama adu penalti 3-2, agregat 1-1 yang memilukan bagi publik Amsterdam, namun menjadi simfoni kemenangan yang megah di Rabat dan Casablanca. Ketika Ismail Saibari dengan dingin mengeksekusi penalti kelima Maroko ke sudut kiri bawah gawang Bart Verbruggen, runtuhlah harapan generasi baru De Oranje. Kekalahan ini memicu evaluasi total, kritik tajam dari para legenda, dan menyisakan tangis pilu di ruang ganti Belanda. Sebaliknya, bagi Maroko, hasil ini menegaskan bahwa capaian semifinal mereka di Qatar 4 tahun lalu bukanlah sebuah kebetulan emosional, melainkan fondasi dari sebuah kekuatan baru sepak bola modern yang siap menantang hegemoni dunia. Peluit pertama ditiup oleh wasit asal Brazil, Wilton Sampaio, di bawah suhu Monterrey yang cukup menyengat. Sejak awal, Ronald Koeman memilih pendekatan yang sangat pragmatis. Sadar akan daya ledak lini serang Maroko yang dihuni oleh Brahim Diaz dan Hakim Ziyech, Belanda turun dengan formasi defensif 5 back, 5-3-2. Virgil van Dijk bertindak sebagai jenderal di jantung pertahanan, diapit oleh Nathan Ake dan Jan-Paul van Heck. Namun, Maroko di bawah arahan taktis yang disiplin langsung mengambil kendali permainan. Mengandalkan motor serangan akrab Hakimi yang rajin overlap dari sektor kanan, Maroko mengurung pertahanan Belanda dalam 20 menit pertama. Peluang emas pertama tercipta di menit ke-18 melalui skema bola mati. Sepak pojok Hakimi yang melengkung tajam berhasil disambut oleh sundulan bertenaga dari gelandang muda Nil El Enawi. Bola meluncur deras ke pojok atas, namun Bart Verbruggen melompat secara akrobatik untuk menepis bola. Bola liar langsung disambar oleh sepakan voli kaki kiri Hakimi, tetapi Verbruggen kembali melakukan penyelamatan ganda, double save yang luar biasa dengan kakinya. Stadion Monterrey bergemuruh. Lini belakang Belanda mulai menunjukkan celah. Intensitas pertandingan yang sangat tinggi melahirkan atmosfer yang keras dan menjurus kasar. Pada menit ke-34, benturan udara yang mengerikan terjadi di dalam kotak penalti Belanda ketika Jan-Paul van Heck mencoba menghalau umpan silang Azzedine Ounahi. Kepala van Heck berbenturan keras dengan penyerang Maroko. Laga sempat terhenti selama 4 menit karena tim medis harus melakukan perawatan darurat di lapangan. Van Heck akhirnya melanjutkan pertandingan dengan kepala dibalut perban putih yang segera memerah oleh rembesan darah. Hingga babak pertama usai, papan skor tetap menunjukkan angka 0-0, sebuah hasil yang patut disyukuri Belanda, mengingat mereka terus-menerus digempur oleh kolektivitas permainan Singa Atlas. Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Maroko tetap dominan, sementara Belanda mengandalkan serangan balik cepat melalui kecepatan Crescencio Somerville. Pada menit ke-52, pendukung Maroko sudah bersiap merayakan gol ketika Brahim Diaz melepaskan umpan terobosan vertikal yang membelah pertahanan Belanda. Hakimi yang lolos dari jebakan offside melepaskan tembakan keras. Sayang, bola hanya membentur tiang gawang bagian atas dan memantul keluar. Belanda selamat dari maut untuk kesekian kalinya. Melihat kreativitas lini tengah yang mati kutu, Ronald Koeman melakukan perjudian taktis ganda pada menit ke-65. Ia menarik keluar gelandang bertahan yang kurang efektif dan memasukkan Teun Koopmeiners serta striker berpostur jangkung Wout Weghorst. Kehadiran Weghorst memberikan dimensi baru bagi permainan Belanda yang mulai berani memainkan bola-bola langsung ke jantung pertahanan Maroko. Strategi ini membuahkan hasil luar biasa pada menit ke-72. Melalui sebuah skema serangan balik dari lini pertahanan, Stefan de Vrij mengirimkan umpan panjang ke arah Weghorst. Striker berpengalaman itu memenangkan duel udara krusial melawan Nusair Mazraoui dan memantulkan bola kepada Somerville. Sambil menjatuhkan diri, Somerville menyodorkan umpan pendek yang sangat cerdik ke dalam kotak penalti di mana Cody Gakpo sudah berdiri bebas. Tanpa kontrol, Gakpo melepaskan tembakan mendatar yang melewati kolong kaki kiper Yassine Bonu. Gol! Stadion Monterrey saksi dari salah satu momen paling emosional di Piala Dunia ini. Gakpo tidak berlari merayakan gol secara berlebihan. Ia justru langsung berlutut di sudut lapangan, menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. 2 hari sebelum pertandingan krusial ini, Gakpo menerima kabar duka bahwa calon putranya meninggal dunia sebelum sempat dilahirkan.
seluruh pemain Belanda, termasuk Virgil van Dijk yang berlari dari lini belakang, langsung mengelilingi Gakpo dalam sebuah pelukan kelompok yang emosional. Gol tersebut didedikasikan sepenuhnya untuk sang meninggal putranya. Setelah gol tersebut, Belanda merapatkan barisan pertahanan. Koeman menginstruksikan seluruh pemainnya untuk turun bertahan demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Maroko terus menekan dari segala lini, memasukkan darah segar seperti Chamsdin Talbi untuk menambah daya gedor. Ketika ofisial pertandingan di pinggir lapangan mengangkat papan tambahan waktu menunjukkan angka 6 menit, petaka bagi Belanda dimulai. Tepat pada menit ke-90 plus 1, dalam sebuah kemelit di depan kotak penalti Belanda, Talbi berhasil melepaskan diri dari kawalan Denzel Dumfries di sisi kiri pertahanan Belanda. Ia mengirimkan umpan silang lambung yang sangat akurat ke tiang jauh. Bek tengah Maroko, Issa Diop yang ikut maju membantu serangan, melompat lebih tinggi dari Nathan Age dan melepaskan sundulan tajam yang memantul ke tanah sebelum bersarang di pojok kiri gawang Verbruggen. Skor berubah menjadi 1-1. Kemenangan Belanda yang sudah di depan mata sirna seketika dan laga harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Masa perpanjangan waktu 2 kali 15 menit berjalan dalam tempo yang melambat karena kondisi fisik para pemain kedua tim yang sudah sangat terkuras. Banyak pemain dari kedua belah pihak yang bertumbangan di lapangan akibat kram otot. Namun demikian, sisa-sisa drama masih tercipta di atas lapangan hijau. Maroko nyaris mengakhiri laga lebih cepat pada menit ke-97. Sofian Rahimi yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencuri bola dari kaki Van Dijk yang tampak lelah di dalam kotak penalti. Rahimi langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan Verbruggen dan melepaskan tembakan keras. Namun, Verbruggen kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kiper muda terbaik dunia dengan memblok bola menggunakan dadanya. Ronald Koeman mencoba melakukan penyegaran di lini depan dengan menarik keluar Cody Gakpo yang sudah kehabisan bensin dan memasukkan Justin Kluivert. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan penendang penalti yang memiliki teknik tinggi. Namun, hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak perpanjangan waktu ditiup oleh Wilton Sampaio. Skor 1-1 tetap tidak berubah. Pemenang pertandingan harus ditentukan melalui drama adu penalti yang kejam. Adu penalti di depan tribun yang didominasi oleh pendukung Maroko menjadi ujian mental yang teramat berat, khususnya bagi barisan pemain muda Belanda yang belum memiliki pengalaman jam terbang tinggi di turnamen mayor. Maroko mengambil kesempatan menendang pertama. Gelandang muda mereka, Nail El Ainaoui, maju dengan percaya diri. Namun tekanan tampaknya membuyarkan konsentrasinya. Tembakan kerasnya membentur mistar gawang bagian atas dan melambung tinggi. Kegagalan ini langsung dimanfaatkan oleh Belanda melalui eksekutor pertamanya Teun Koopmeiners yang dengan tenang mengecoh Yasin Bounou. Belanda unggul 0-1. Pada giliran kedua, Sofian Rahimi sukses menyamakan kedudukan bagi Maroko dengan tendangan keras ke tengah gawang. Tekanan berpindah ke pundak Justin Kluivert yang maju sebagai penendang kedua Belanda. Kluivert mengambil ancang-ancang yang terlalu pendek dan tembakan mendatarnya membentur tiang gawang kanan bagian luar. Skor kembali imbang 1-1. Penendang ketiga Maroko, Chamsdin Talbi, dengan dingin menempatkan bola ke pojok atas gawang tanpa bisa dijangkau Verbruggen. Wout Weghorst kemudian maju untuk Belanda. Striker veteran ini menunjukkan mentalitas bajanya dengan melepaskan tendangan keras yang menghujam jala gawang Bounou, mengubah skor menjadi 2-2. Drama mencapai puncaknya pada giliran keempat. Kapten dan ikon Maroko, Achraf Hakimi, maju dengan beban berat. Di luar udagan, tembakan Hakimi melosot dan membentur tiang gawang kanan. Pintu kemenangan kembali terbuka lebar bagi Belanda. Skuad di oranye mengutus gelandang Feyenoord, Quinten Timber. Namun wajah Timber tampak sangat tegang saat menaruh bola di titik putih. Tembakannya yang terlalu lemah melebar jauh di sisi kiri gawang Bounou. Kegagalan fatal yang membuat bangku cadangan Belanda terhenyak tidak percaya. Pada giliran kelima, Crescencio Somerville maju sebagai penendang penentu bagi Belanda setelah penendang Maroko sebelumnya gagal. Jika Somerville gol, Belanda berlanjut. Namun Yasin Bounou menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu spesialis penalti terbaik di dunia. Bounou melakukan perang urat syaraf dengan tersenyum ke arah Somerville sebelum tindakan dilakukan. Tembakan Somerville ke arah kanan berhasil dibaca dengan sempurna oleh Bounou yang melompat secara dramatis dan menepis bola dengan satu tangan.
Eksekutor terakhir Maroko, Ismail Saibari, maju dengan langkah mantap. Stadion mendadak hening. Dengan satu gerakan tipuan, Saibari melepaskan sepakan keras yang menghujam sudut bawah kiri gawang Verbruggen. Gol! Maroko menang 3-2 dalam adu penalti. Saibari langsung melepas jersinya, berlari ke arah sudut lapangan dan diikuti oleh seluruh rekan setim serta staf pelatih yang tumpah ruah ke dalam lapangan merayakan kelolosan dramatis ke babak 16 besar untuk menghadapi Kanada. Kekalahan tragis ini langsung memicu badai kritik dan kecaman keras di dalam negeri Belanda. Publik sepak bola Belanda tidak bisa menerima bagaimana tim nasional mereka yang sempat unggul di waktu normal harus tersingkir akibat kegagalan eksekusi penalti yang dinilai sangat amatir dari para pemain mudanya.